Halo Sobat Info Publik, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Mimin di channel ini Info Publik. Kali ini Mimin akan membahas mengenai apakah benar Indonesia menerima lisensi jet tempur Rafale dari Dalsut Aviation. Bagi kita, ini merupakan kabar yang sangat baik ya Sobat, untuk mengembangkan bangsa dan tanah air kita lebih maju lagi. Tak perlu lama, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum itu, Mimin meminta tolong kepada kalian untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini tetap berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Indonesia siap menggemparkan dunia, Sobat, dalam langkah strategi yang berpotensi mengubah peta kekuatan industri pertahanan di Asia Tenggara. Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah menandatangani kontrak pengadaan 42 unit jet tempur Rafale buatan Dalsut Aviation, Prancis. Kesepakatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan sekaligus meningkatkan kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun, hingga saat ini Sobat, belum ada konfirmasi resmi mengenai pemberian lisensi produk jet tempur Rafale kepada PT Dirgantara Indonesia. Jadi Sobat sekalian, jika ada informasi bahwa lisensi jet tempur Rafale ini diberikan kepada Indonesia, itu informasi yang belum jelas ya kawan, karena informasi ini pastinya sangat rahasia. Di mana pada artikel Dirgantara Indonesia yang dimuat pada tanggal 22 Januari tahun 2025 yang berjudul PTDI berpotensi jadi pusat pembelanjaan jet tempur terbesar di ASEAN jika peroleh lisensi produk Rafale. Di dalamnya memuat zona Jakarta, kehadiran jet tempur generasi 4.5 asal Prancis yakni Rafale di tanah air siap disambut oleh PT Dirgantara Indonesia. Potensi Indonesia sebagai salah satu pengguna baru yang diperhitungkan membuat PTDI berniat untuk menyediakan layanan MRO hingga mencari lisensi produksi Rafale Dalsut Aviation. Kepemilikan lisensi produksi Rafale maupun pesawat kelas dunia lainnya bisa mendorong PTDI menjadi pusat pembelanjaan jet tempur terbesar di ASEAN sehingga berpotensi meningkatkan devisa negara. Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI semakin giat menggenjot modernisasi alutsista dari lini darat maupun laut dan udara. Namun tidak kalah penting dari itu semua, di mana PTDI akan memainkan peran penting dalam pemeliharaan dan dukungan teknis untuk armada Rafale yang akan diterima oleh TNI Angkatan Udara. Langkah ini hanya akan meningkatkan kemampuan teknis PTDI, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan di masa depan. Dengan pengadaan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna saja, tetapi juga memperkuat kemampuan tempur TNI dengan jet tempur generasi 4.5 yang telah terbukti kehandalannya di berbagai operasi militer. Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur terbaik di dunia dengan kemampuan multiperan atau multi-role, di mana Sobat Info Publik, Rafale dapat menjalankan berbagai misi mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga pengintaian. Ditenagai oleh dua mesin Stegma M88, Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu membawa berbagai jenis persenjataan termasuk rudal udara ke udara, rudal jelajah, dan bom pintar. Selain itu, Rafale juga dilengkapi dengan radar AISA dan sistem perang elektronik Spectra yang memberikan keunggulan dalam situasi pertempuran modern. Kemampuan ini menjadikan Rafale sebagai pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia
Pengadaan jet tempur Rafale ini merupakan bagian dari pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dengan kemampuan memproduksi sendiri jet tempur kelas dunia di masa depan. Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor alutsista, tetapi juga memperkuat posisi tawar di kancah internasional. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat modernisasi armada TNI Angkatan Udara dengan pengadaan Rafale yang lebih efisien dan ekonomis. Hal ini sangat penting mengingat tantangan keamanan regional yang semakin kompleks. Dengan kemampuan memiliki jet tempur Rafale, Indonesia juga membuka peluang untuk menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga yang memiliki kebutuhan serupa seperti Malaysia, Filipina, ataupun Vietnam dapat menjadi mitra strategis dalam pertahanan. Keberhasilan negara kita dalam mengadakan jet tempur Rafale adalah tonggak bersejarah yang menunjukkan keseriusan negara dalam memperkuat kemandirian di industri pertahanan. Dengan langkah ini, negara kita siap mengguncang dunia, menunjukkan bahwa bangsa kita mampu menjadi kekuatan besar di bidang pertahanan dan teknologi tinggi. Masa depan cerah menanti di mana langit negara kita ini akan dihiasi oleh jet tempur Rafale, simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Namun, penting diingat ya sobat, bahwa informasi mengenai lisensi produksi jet tempur Rafale oleh PT Dirgantara Indonesia belum sepenuhnya akurat. Kita nantikan saja sobat info publik, semoga lisensi ini benar adanya. Sekian pembahasan dari Mimin. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Info Publik.